Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Sati Om. Em, Selamat hari Senin kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan hari ini, yakni mata kuliah Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan untuk program studi Teknik Biosistem tahun 2023 bersama saya, dosen pengampu mata kuliah ini, Dwi Cahyani. Oke, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke pertemuan 14. Itu artinya sebentar lagi kita akan final exam karena ini adalah materi terakhir di mata kuliah ini, begitu. Minggu depan kita akan review semua mata kuliah dari setelah UTS hingga hari ini, dan setelah itu 1 minggu kemudian kita akan mengadakan UAS ya, ujian akhir semester. Kemudian untuk pertemuan kali ini itu adalah lanjutan dari minggu lalu ya, sesi kedua, membahas mengenai sumber daya energi terbarukan inovatif. Nah, masih ingat kan minggu lalu kita sudah membahas tentang microbial fuel cell atau sel bahan bakar mikroba. Nah, hari ini kita bahas tentang plant microbial fuel cells atau PMFC, sel bahan bakar mikroba tanaman. Ya, bedanya apa sih sesuai dengan namanya? Saya lupa besarkan ya slide-nya. Sesuai dengan namanya, perbedaannya itu hanya ada tidaknya tanaman di dalam sistem yang berkontribusi terhadap keseluruhan performance dari teknologi ini, begitu ya. Kalau di MFC yang minggu lalu itu tidak pakai tanaman. Tapi untuk minggu ini kita pakai konsepnya ya, kita tambahkan tanaman sebagai sumber makanan mikrobanya gitu. Kalau MFC minggu lalu sumber makanannya itu bisa dari limbah atau dari bahan organik yang kita tambahkan ya, atau substrat yang kita tambahkan ke dalam sistem MFC. Tapi kali ini organic matter-nya ya, atau substratnya itu datang dari tanaman ini sendiri gitu. Nah, kemudian untuk hari ini seperti biasa ya, kita akan melakukan pemaparan materi. Saya akan paparkan materi tentang plant microbial fuel cell. Lalu kedua nanti akan ada pool atau pertanyaan interaktif untuk dijawab oleh para mahasiswa. Saya sederhana saja menggunakan Zoom ya, pool Zoom yang akan saya launching nanti. Akan muncul di layar mahasiswa, nanti akan ada pertanyaan disertai jawaban pilihan ganda. Silakan nanti dipilih sesuai dengan jawaban yang benar ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti juga akan ada assessment penilaian, yakni berupa kuis. Nah, kuisnya seperti biasa akan muncul di Moodle, nanti bisa diklik ya, dan baru dapat diakses ketika pertemuan ini selesai. Nah, deadline untuk mengikuti kuis tersebut adalah nanti malam pukul 23.59 ya. Jadi nanti setelah itu otomatis akan ditutup Moodle-nya, tidak bisa lagi mengikuti kuis. Jadi jangan sampai lupa untuk selesaikan kuis itu as soon as possible lah, secepat-cepatnya ya setelah kelas ini selesai, biar nggak lupa juga sama materi ya kan. Dan selain itu nanti bisa saya juga kirimkan email reminder ya, agar para mahasiswa tidak lupa dalam mengerjakan kuis ini. Dan
sebagaimana sudah kita bahas di kontrak kuliah, kuis ini jadi nanti nilainya akan masuk ke dalam proporsi nilai akhir kalian ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Oke, kita lanjut ke PowerPoint ya. Berikut ini adalah submateri ya dari capaian pembelajaran yang hari ini akan kita bahas, dan saya harap mahasiswa dapat memahami. Hanya ada 3, sederhana, tidak terlalu banyak. Yang pertama, supaya mahasiswa memahami konsep dasar dari Plant Microbial Fuel Cells atau PMFC. Yang kedua, kita juga akan bahas perkembangan mengenai PMFC. Dan yang terakhir, kita akan lihat aplikasi-aplikasi apa saja sih yang bisa kita lakukan ya menggunakan teknologi PMFC. Potensinya bagaimana dan challenge-nya apa gitu. Oke, sebelum itu saya ingin para mahasiswa, saya geser dulu ya ini. Saya ingin para mahasiswa memilih dulu nih dari gambar yang lucu ini ya di layar kalian. Dari nomor 1 sampai nomor 9, silahkan dipilih nomor yang sesuai dengan kondisimu saat ini. Nomor 1 kah, laying down on the bed, atau ya curious ya, lagi chilling nih di luar, di atas rumput, atau lagi bersemangat nih ya, lapar nih nomor 5. Masih pagi harusnya sudah sarapan ya, semoga sudah sarapan jadi nggak lapar. Kemudian ada yang lagi laying down juga di atas sofa. Nih, semangat nih, nomor 7. Saya harap sih semuanya nomor 8 ya. Nomor 8, happy gitu. Oke ya. Macam-macam jawabannya ya. Range-nya 1, 2, nomor 8 juga ada, 9 juga ada. Oke, next. Kita akan masuk mengenai energi inovatif. Mengapa sih kita butuh energi inovatif? Nah, sebenarnya sederhana saja alasannya kenapa kita butuh energi inovatif ya. Sebagaimana kita tahu, populasi manusia itu kan semakin bertambah secara eksponensial sepanjang bertambahnya tahun. Penambahan jumlah populasi manusia itu juga searah ya dengan peningkatan permintaan atau demand dari listrik atau kebutuhan listrik atau kebutuhan energi. Karena ya dengan tambahan manusia ya kebutuhan makanan meningkat dan kebutuhan listrik juga pasti ikut meningkat. Nah, kondisi ini cukup mendesak karena kita saat ini dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar itu kan sebagian besar sumber energi kita itu adalah energi fossil fuel ya, atau bahan bakar fosil yang tidak sustainable dan jumlahnya juga semakin berkurang. Nah, mengingat hal tersebut, maka kita butuh mengembangkan energi baru terbarukan yang sustainable dan diharapkan bisa memenuhi permintaan energi bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, kemudian salah satu alternatif yang diberikan gitu ya oleh para ilmuwan itu adalah Plant Microbial Fuel Cell atau PMFC. Jadi PMFC ini dianggap sustainable oleh para researcher karena produk, salah satu-satunya produk ya, output dari PMFC selain bioelectricity atau selain biolistrik itu adalah air, ya bisa dilihat di sini. Nah, ini kan juga sudah kita bahas minggu lalu ya mengenai perhitungan MFC, potensi listriknya menggunakan persamaan NORS, semoga masih ingat. Kurang lebih sama cara perhitungannya. Produk di sebelah kanan itu selain biomasanya sendiri itu adalah air gitu ya. Nah, kemudian mengenai Plant Microbial Fuel Cell itu dulu awalnya merupakan
modifikasi dari MFC atau microbial fuel cell, di mana PMFC itu memanfaatkan hubungan unik antara mikroba ya, ini ya di gambar bisa dilihat ada gambar mikroorganisme atau mikroba ya, dengan tanaman atau akar tanaman ya di sini, karena di sini konsepnya bahan organik itu disekresi atau dibuang oleh tanaman melalui akar. Kemudian oleh mikroba ditangkaplah bahan organik tersebut. Di sini contohnya adalah C6H12O6 ya, yang ada di gambar. Nah, kemudian bahan makanan ini akan dimakan oleh mikroorganisme. Mereka akan degradasi, diuraikan menjadi CO2, H+, dan juga elektron ya, E- di sini. Nah, di dalam sistem PMFC kita butuh anoda dan katoda, sama seperti MFC. Kemudian kita juga butuh rangkaian listrik ya, atau wire, kawat, yang menghubungkan antara anoda dan katoda. Di sini gambarnya di bawah ya, ini tidak terlihat ya. Agak terpotong gambarnya di bawah, padahal ada sumber gambarnya ya. Ini gambar dari Strick et al. Tahun 2008. Beliau adalah orang pertama yang melakukan penelitian di bidang ini. Nah, ini gambar satu tentang PMFC dari penelitiannya David Strick tahun 2008. Beliau yang mencanangkan yang awalnya itu memberikan ide bahwa ini loh terbukti bahwa PMFC atau tanaman itu bisa menghasilkan electricity gitu. Nah, kemudian secara teoritis bioelectricity yang dapat diproduksi oleh tanaman secara teoritis ya, ini kondisi ideal tanpa adanya kehilangan listrik, loss, resistan dan sebagainya, itu adalah 1,24 volt. Nah, nilai ini itu sama dengan perhitungan minggu lalu ya, perhitungan di MFC menggunakan persamaan Nernst yang sebelumnya kita hitung dulu degradasi bahan organiknya menggunakan half-half reaction dan juga perhitungan delta G atau Gibbs free energy. Jangan lupa ya perhitungannya. Masih ada kan ya dari minggu lalu, jadi saya tidak perlu jelaskan kembali. Dan secara teoritis itu dapat menghasilkan listrik sebesar 1,24 volt. Nah, berikut ini adalah gambar dari Rusin 2021 ya. Sayangnya gambarnya terpotong lagi, jadi tidak terlihatan. Ini ada sumber literaturnya dari penelitian Rusin. Di sini dijelaskan bahwa reaksi yang terjadi di dalam tanah ya itu terbagi menjadi dua reaksi, ada reaksi aerob dan juga ada reaksi anaerob. Nah, ini tergantung kondisi komponen apa aja yang ada di dalam tanah dan juga tergantung dengan bakterinya gitu ya, dalam memecah atau mendegradasi dalam melakukan proses respirasi ataupun oksidasi dari bahan organik tersebut. Nah, pada dasarnya di sini tanaman ya di proses paling awal itu akan melakukan perubahan atau akan mengubah energi matahari melalui fotosintesis ya menjadi ATP. Kemudian akan digunakanlah ATP tersebut untuk mensintesis senyawa organik, menghasilkan bahan makanan untuk tanaman. Akan tetapi tanaman tidak menggunakan semuanya gitu ya dalam metabolisme mereka. Nah, kemudian sebagian besar hasil fotosintesis yang berlebihan tersebut itu masuk ke dalam rhizosfer atau area akar, dibuang gitu ya, dibuang oleh tanaman melalui akar sehingga menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme di tanah. Ini ya, bisa dalam bentuk karbon ya, CH2ON. Nah, kemudian selain sekresi dari akar, sebenarnya daun-daun ya yang
terdekomposisi, daun, batang dari tanaman yang terdekomposisi itu juga bisa menjadi sumber dari sumber makanan untuk mikroorganisme tersebut. Nah, kemudian mikroorganisme itu dapat menghasilkan elektron selama respirasi aerob yang terjadi di dekat anoda. Jadi yang dioksidasi itu adalah karbohidrat sederhana ataupun karbohidrat kompleks ya, bisa glukos juga. Nah, kemudian apabila ada komponen-komponen berikut ini ya, seperti mangan, sulfur, atau belerang ya, atau besi, itu kalau ada mikroorganisme yang bisa mengkonsumsi mereka, nanti itu juga akan terjadi proses-proses pelepasan elektron dari komponen-komponen tersebut. Gitu. Nah, kemudian elektron yang dihasilkan ya, itu kan akan jadi produk ya, selain proton, elektron, itu elektron yang sudah di generate oleh bakteri akan ditangkap oleh anoda. Kemudian elektron tersebut akan dialirkan ya melalui wire atau kawat. Ada resistor di sini. Kemudian akan berpindah ke katoda. Nah, di katoda itu elektronnya akan kembali bertemu dengan hidrogen atau bertemu dengan proton, menghasilkan air ya. Di sini akan terjadi reaksi antara elektron, proton, dan dengan oksigen di reduce menjadi air. Kurang lebih begitu ya konsep yang terjadi di dalam tanah. Nah, kemudian sebelum ke sini saya ingin kasih pool ke para mahasiswa. Waduh, poolnya hilang ya. Tadi sudah saya buat, tapi sepertinya poolnya menghilang. Di sini ya. Oke, sayang sekali poolnya hilang, tapi bisa saya buat dengan cepat. Oh, tapi ya udahlah, nanti aja ya. Silahkan bertanya saja nanti kalau ada pertanyaan, karena takut waktunya nggak cukup kalau saya harus ketik ulang. Oke, next. Seperti apa sih desain dari PMFC? Oke, ini typo ya, sorry. Harusnya PMFC. Nah, jadi ada tanaman ya tentu saja di dalam sistem tersebut. Kemudian ada anoda dan katoda. Biasanya anoda dan katoda itu terbuat dari bahan terbuat dari bahan karbon gitu ya. Di sini kan ada graphite rod, graphite felt, graphite plate. Bisa juga pakai stainless steel, graphite disc, semuanya hampir berbahan dasar karbon. Kemudian bisa diberi substrate atau tidak diberikan substrate. Ini berdasarkan masing-masing penelitian dari masing-masing sumber yang saya sadur ya. Di sini ada yang pakai Hoagland solution. Ini semacam nutrisi yang digunakan untuk hidroponik gitu ya. Pupuk A, pupuk B. Nah, itu kurang lebih mirip nutrisi kandungannya. Kemudian ada yang pakai red soil aja tanpa adanya pupuk. Ada yang pakai growing medium, pakai kompos. Kemudian ada yang pakai hasil fermentasi dari limbah ya, limbah distillery. Itu sebagai pupuk untuk tanamannya. Nah, kemudian hasil atau power density-nya itu macam-macam. Ini yang paling cukup tinggi ya, itu dari padi Oryza sativa. Nilai power density-nya adalah 980 megawatt per square meter. Nah, ini biasanya per square meter dari anoda. Oke, ini ya macam-macam jenis tanamannya, tapi kebetulan di dalam tabel 1 yang saya tunjukkan, ini yang paling tinggi adalah Oryza sativa. Oke, kemudian ini merupakan implementasi dari PMFC di berbagai bidang. Bisa sangat banyak sekali. Coba kita lihat dari sebelah kiri ya. Pertama-tama, PMFC bisa digunakan untuk treatment limbah ya, untuk mengurangi beban limbah. Bisa limbah domestik, bisa limbah industri. Kemudian
bisa juga digunakan untuk bioremediasi tanah supaya tanahnya lebih sehat gitu ya. Kemudian bioremediasi air itu juga bisa untuk memperbaiki kualitas air. Climate regulation, bila kita letakkan di dalam ruangan misalnya untuk menghasilkan oksigen ya tanamannya, selain itu juga di saat yang sama bisa menghasilkan biolistrik. Air purification, ini untuk mempurifikasi udara di dalam ruangan. Kemudian greenhouse reduction, karena di sini kita tidak menggunakan bahan bakar fosil, kita menggunakan bahan bakar yang sustainable, itu artinya kita membantu menahan CO2 yang seharusnya dihasilkan oleh bahan bakar fosil yang tidak kita gunakan gitu ya. Jadi membantu untuk menurunkan emisi rumah kaca. Biosensing ini adalah upaya penggunaan biolistrik yang sudah dihasilkan kemudian di-embed ya, digabungkan dengan biosensor yang membutuhkan input rendah. Contohnya adalah biosensor untuk mengetahui kelembaban tanah, gitu ya, kelembapan tanah. Itu sudah digunakan di bidang oleh petani-petani untuk mengetahui kelembapan tanah di lahan pertanian mereka itu berapa persen, gitu ya. Jadi mereka tidak menggunakan ini masih dalam tahap penelitian juga bagaimana caranya untuk meningkatkan performance-nya. Tapi sudah ada juga yang menggunakannya. Kemudian green roof arrangement di sini adalah maksudnya PMFC digunakan di atap sebuah gedung yang tujuannya adalah tentu saja pertama menghasilkan bioelectricity, yang kedua tujuannya adalah untuk mengatur suhu di dalam gedung tersebut. Jadi kalau ada tanaman di atas, itu sudah ada penelitiannya ya oleh Helder. Tahun 2014 atau 2013 saya lupa. Ketika kita buat PMFC, skalanya cukup besar di atas gedung. Nah, saat summer itu bisa membantu untuk menurunkan suhu di dalam gedung. Begitu juga saat winter itu bisa membantu menstabilkan suhu di dalam gedung ya supaya tidak terlalu dingin gitu ya, selain juga mendapatkan bioelectricity. Nah, landscaping ini tentu saja ya kalau kita tanam tumbuhan gitu bisa untuk estetik ya, landscaping untuk kota misalnya. Nah, akan tetapi ya dari banyak potensi yang dimiliki oleh plant microbial fuel cells, itu ada juga tantangan-tantangan yang masih dimiliki oleh sistem ini. Nah, ini masih terus diteliti oleh para researcher bagaimana caranya supaya bisa lebih baik gitu ya. Yang pertama yakni hambatan internal dari sistem PMFC itu masih cukup tinggi. Untuk mendapatkan output yang besar ya, bioelectricity atau voltage yang besar, kita tidak menginginkan internal resistan yang besar. Kita ingin hambatannya serendah mungkin. Itu ya yang pertama. Tapi pada kenyataannya masih cukup tinggi ya hambatan internalnya, sehingga ini perlu dikaji lagi gimana caranya supaya bisa dikurangi. Kemudian karena tingginya internal resistance tersebut, efek lainnya itu adalah efisiensi kolom yang rendah. Kemudian tantangan yang ketiga membutuhkan suatu tanaman yang tahan stres, karena kita kan akan memasukkan anoda katoda di dalam tanah ya, sehingga diharapkan tidak ada efek buruk terhadap pertumbuhan tanamannya. Dan juga diharapkan tanamannya itu tahan penyakit, karena bisa berbahaya kalau terserang penyakit lalu tanamannya mati, sistem yang sudah kita tanam di bawah tanah itu akan sia-sia. Nah, kemudian yang tantangan lainnya yang cukup challenging adalah untuk memahami aktivitas mikrobiom atau mikroba ya di dalam tanah, dan juga bagaimana kompetisi mikroba itu bisa
membantu kita ya untuk meningkatkan performance dari PMFC. Ini semuanya masih dalam tahap penelitian, researcher ya. Kebetulan kita dapat dana penelitian. Jadi kalau ada mahasiswa tingkat akhir di sini yang mengambil kelas ini tertarik dalam penelitian ini, bisa menghubungi saya ya. Oke, ini ada gambar lagi kira-kira dari nomor 1 sampai 9. Sorry, ini salah ya, typo. 1 sampai 9 gimana nih pemahaman tentang materi ini? Semoga masih nomor 8 ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, ini literatur yang saya gunakan ya untuk membuat PowerPoint ini. Kalau tertarik silahkan dibaca, tapi kalau kesulitan untuk mendapatkan literaturnya silahkan hubungi saya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah memungkinkan, Bu, untuk membuat PMFC lebih dari satu lalu digabungkan gitu ya? Pertanyaan yang bagus sekali. Tentu saja sangat memungkinkan karena pernah ada yang melakukan percobaan tersebut tapi bukan menggunakan PMFC pada saat itu. Dia menggunakan lumpur, mud microbial fuel cell. Nah, itu dibuat lingkaran sebesar ini ya, kurang lebih sebesar lingkaran tangan, digabungkan jadi satu, banyak sekali ya, memenuhi satu gudang. Itu cukup sangat banyak, ada ratusan toples ya. Kemudian digabungkan secara seri dan itu menghasilkan voltage yang cukup besar. Tapi untuk PMFC belum pernah ada yang mencoba. Mungkin nanti mahasiswa di sini mau coba sama-sama nanti di lab. Itu boleh sekali ya. Oke, nah sekarang sebenarnya saya mau kasih poll tadi itu ya, cuman karena tadi agak error Zoom-nya, jadinya poll-nya, question-nya hilang. Kalau ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan ya. Gimana caranya, Bu, untuk bisa bergabung dengan penelitian Ibu? Oke, bisa kirimkan saya email, beritahukan tentang ketertarikan Anda ya. Ingin penelitian di bidang apa? Silahkan baca dulu beberapa jurnal di sini ya yang sudah saya share. Lebih pahami lagi mengenai hal ini. Nah, kalau kamu sudah menentukan kira-kira tertariknya di bagian mana, apakah perbaikan desain PMFC atau mau ganti tanamannya, mau dilihat gimana output bioelectricity-nya, itu nanti bisa kirim email kepada saya, beritahukan ketertarikannya di bagian mana, terus nanti kita bisa diskusi secara langsung dengan membuat appointment ya, kita janjian untuk ketemu. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Sayangnya waktu kita tidak banyak, masih banyak yang bisa kita bahas ya. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu untuk kirimkan saya email atau nanti datang saat office hour. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas interaksinya yang sangat menyenangkan. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.